أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di awal surat Maryam, dan surat Maryam adalah surat Makkiyah. Surat Maryam adalah surat Makkiyah, dan surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, surat-suratnya adalah surat-surat Makkiyah. Allah berfirman kaf ha ya ain shad. Dan ini huruf apa namanya istilahnya? Huruf apa namanya? Apa? Alif lam mim, ha mim, yasin, toha. Huruf apa nih? Apa? Mas? Istilahnya huruf-huruf apa? Kayak apa? Huruf muqatta'ah. Huruf apa? Huruf muqatta'ah. Tulis nih, biar enggak lupa. Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Atau nama lainnya huruf fawatihus suwar. Huruf fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Dan huruf fawatihus suwar totalnya ada di 29 surat. Ada di 29 surat dan dia ada 14 huruf. Ada berapa? 14 huruf. Formasinya beragam, ada yang satu huruf saja seperti nun, ada yang 2 huruf seperti yasin, ada yang 3 huruf seperti alif lam mim, ada yang 4 huruf seperti alif lam mim shad, ada yang 5 huruf seperti kaf ha ya ain shad. Wan sejarahnya dibikin satu sopan. Dibikin satu sopan.
Dengan depan kita ini kaf haya ain al-shad. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa minal mutasyabih alladhi faradallahu ta'ala bi ilmihi. Dan huruf kaf haya al-shad menurut beliau memilih pendapat ini termasuk mutasyabihat yang hanya Allah sajalah yang tahu. Hanya Allah sajalah yang tahu. Wakila ada pendapat kedua, huwa sana'un minallahi ala nafsihi wa huwa wasfuhu ta'ala bi annahu kafir li khalqihi hadin li ibadihi yaduhu fawqa aydihim alimun bi amrihim shadiqun fi wa'dihi. Pendapat yang kedua adalah yang menafsirkan, dia pendapat Ibnu Abbas dan lain-lain, bahwasanya huruf-huruf ini sebenarnya singkatan, kode. Sehingga ada sebagian ulama kontemporer masukkan ini sebagai ayat-ayat komputer, ini ayat kode. Jadi menggambarkan sebuah kalimat atau sebuah kata hanya dengan huruf pertama saja. Apa maksudnya? Kafin li khalqihi. Kaf apa nih? Kafin li khalqihi. Cukup, mencukupi makhluk-makhluk. Artinya makhluknya ini cukup Allah Subhanahu wa ta'ala beri rezeki, tidak butuh orang lain memberi rezeki. Hanya hadin. Hanya apa? Hadin li ibadihi. Yang memberi hidayah kepada hamba-hambanya. Tadi kaf apa? Yang mencukupi. Mencukupi makhluknya. Kafin li khalqihi. Hanya hadin li ibadihi. Yang memberi hidayah kepada hamba-hambanya. Ya-nya yaduhu fawqa aydihim. Yaduhu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ibnu Katsir menafsirkannya dalam surat 48 surat Al-Fat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah mengawasi mereka. Dengan tetap kita mengimaninya secara umum, menyerahkan bagaimana kepada Allah. Alimun bi amrihim, ainnya alimun. Ainnya apa? Alimun. Maha mengetahui urusan makhluk. Shadnya shadiqun fi wa'dihi. Jujur dalam janjinya. Jujur dalam janjinya. Jadi kaf haya ini singkatan. Allah. Ini pendapat siapa tadi? Ibnu Abbas. Dan banyak di kalangan as-salafus saleh yang mereka menafsiri ayat-ayat muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah mereka tafsirkan. Jadi tidak benar kalau dikatakan ini nggak boleh ditafsirkan. Tidak. Ada yang menafsirkan, ada yang tidak. Ya, tapi semuanya mengimani ini dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani ini pasti bukan sia-siaan. Karena ya, makhluk-makhluk saja Allah ciptakan tidak sia-sia, apalagi firman-Nya. Lanjut, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini adalah cerita tentang rahmat Tuhanmu terhadap hambanya. Siapa? Zakaria. Nabi Zakaria adalah nabi dari kalangan Bani Israil. Nabi Zakaria adalah nabi dari kalangan Bani Israil yang dia hidup di abad terakhir sebelum Masehi. Abad terakhir sebelum Masehi. Jadi 100-an sebelum Masehi. 100 ke bawah sebelum Masehi. Dan saat itu Nabi Zakaria tinggal di wilayah di Syam, di Palestina. Tinggalnya di mana? Di Palestina. Dekat dengan Baitul Maqdis, dekat dengan Masjidil Aqsa. Saat itu mereka menganut agama Islam, tetapi kitab sucinya Taurat. Agama Nabi Zakaria agama apa? Agama Islam. Tapi kitab sucinya Taurat. Karena semua nabi Bani Israel setelah Nabi Musa, maka kitab sucinya Taurat, agamanya Islam. Nabi Zakaria adalah pimpinan para nabi, pimpinan Bani Israel saat itu. Karena Bani Israel praktis semenjak penaklukan Babilonia, kemudian juga setelah itu disusul penaklukan beberapa negara lainnya. Yang terakhir adalah penaklukan Romawi Timur. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan politik. Bani Israel tidak lagi memiliki
kekuatan politik. Termasuk Nabi Zakaria tidak memiliki kuasa politik. Beliau hanyalah pemimpin agamanya Bani Israel, yang saat itu memiliki amanah untuk menjaga dan mengatur kegiatan dakwah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Dan saat itu Baitul Maqdis lebih dikenal dengan nama Solomon Temple, lebih dikenal dengan nama Kuil Sulaiman. Jadi Kuil Sulaiman, Masjidil Aqsa itu sama-sama saja. Hanya saja ritual ibadahnya beda. Orang Islam menyebutnya masjid, dulu sebutnya sinagog. Ada masanya nyebutnya gereja, tapi semuanya tempat ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus paham seperti ini. Bahwasanya tidak ada nabi yang membawa agama selain Islam. Adapun Nabi Musa disebut dengan Yahudi, Nabi Isa disebut dengan Nasrani, ini penyebutan saja, tetapi hakikatnya mereka semuanya Muslim. Hakikatnya mereka semua Muslim. Jadi Nabi Zakaria ini ngurusin Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dan saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi Timur. Romawi Timur sendiri saat Nabi Zakaria masih hidup, ini belum split dengan Romawi Barat. Masih satu Romawi besar. Pusatnya di mana? Di Roma. Pusat keagamaan untuk yang barat di Roma. Pusat keagamaan untuk yang timur di mana? Konstantinopel. Baik. Nabi Zakaria tadi tinggalnya di Masjid Aqsa. Tetapi Nabi Zakaria ini sudah tua, tidak kunjung juga memiliki keturunan. Sementara kalau beliau tidak punya keturunan, gawat. Nanti siapa yang meneruskan dakwah? Dan Nabi Zakaria akhirnya curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, "Inna ya rabbahu nidaan khafiyya." Beliau menyeru Tuhan beliau dengan seruan yang halus, lembut. Jadi seharusnya seperti itu, doa itu lembut, lirih, dan pada dasarnya pelan. Boleh tidak doa dikencangkan? Jawabannya boleh. Pada beberapa kondisi doa dikencangkan, seperti doa saat khutbah Jumat, seperti doa saat berjamaah. Di doa dikencangkan, tetapi pada umumnya dan dasarnya kondisi defaultnya adalah doa itu bagaimana? Merendahkan suara. Sekalipun kencang pula, bukan kencangnya teriak-teriak, tetapi kencang agar terdengar oleh seluruh jamaah saja. Tujuan kita mengencangkan doa saat doa bersama atau saat khutbah Jumat bukan supaya Allah dengar. Kita kencang-kencangkan, bukan seperti itu. Dan tidak ada yang meyakini seperti itu. Bukan pula untuk mengganggu masyarakat di luar masjid misal. Tetapi tujuannya adalah agar semua jamaah mendengar sehingga tahu apa yang mereka amini. Itu saja. Bisa difahami maksudnya. Jadi ayat ini bukan berarti larangan doa kencang-kencang, tidak. Doa mengeraskan suara dibolehkan, ada kondisi tertentu. Tetapi defaultnya doa itu bagaimana? Rendahkan suara. Kalau kencang tetap kata-katanya lembut, lirih, merengek di hadapan Allah. Apa isi doanya? Robbi inni wahana al-'azmu minni, ya Allah, tulangku sudah melemah. Dan ubanku sudah memenuhi kepalaku. Washta'ala ra'su shayba, dan ubanku sudah memenuhi kepalaku. Tetapi aku tidak pula kunjung putus asa dari berdoa kepada Engkau, wahai Tuhan. Dan ini sudah doa belum nih? Sudah meminta belum? Belum meminta. Dan ini etikanya. Kalau mau doa sesuatu, jangan langsung to the point. Anda meminta request sesuatu, memohon sesuatu kepada dekan, apa langsung to the point? Enggak toh? Pada calon mertua, apa langsung to the point? Tidak. Masa kepada Allah tiba-tiba langsung to the point saja? Harusnya Anda dahulukan memuji Allah, bersolat kepada Kanjeng Nabi, kemudian menyebutkan kelemahan diri, seperti itu. Dan doa harus diiringi dengan perasaan lemah, tidak berdaya.
Bukan dengan perasaan sombong. Kita sedang meminta pertolongan Allah. Kalau kita sudah merasa sombong duluan, merasa bisa melakukan semuanya sendiri, Allah hanya pembantu saja, kita sebenarnya melakukan, ini adalah konsep doa yang keliru. Sebaliknya justru kita harus mengakui kelemahan di hadapan Allah. Di sini Nabi Zakaria bagaimana? Mengakui ini wahana Allah ini, tulangku sudah melemah, ubanku sudah banyak, tapi aku tak putus asa juga dari berdoa kepada Engkau ya Allah. Baru masuk doanya. Wa inni khiftul mawaliya min warai, aku khawatir keturunan setelahku, Bani Israil sepeninggalku. Wa kanat imraati aqira, sementara istriku ini mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahilah untukku seorang keturunan. Jadi Masya Allah, di sini pesan yang kita tangkap adalah yang disebutkan para ulama, pentingnya kaderisasi. Pentingnya apa? Kaderisasi. Sehebat apapun Fuki misalnya 2018 di bawah komando Bang Ibam sekaligus Mapres sekaligus ketua LDF, ini jarang ya. Ketua LDF Mapres terbaik Ini enggak Saintek ya, ngeri kan? Ngeri Masya Allah. Ini sehebat apapun beliau, tapi kalau lalai terhadap kaderisasi, ini ada nggak beliau ini? Hadir nggak Bang Ibam? Nah, kalau lalai dalam kaderisasi, maka tetap saja kebaikan tersebut tidak berlangsung lama, akan terhenti sampai angkatan 2018. Cukup, setelah itu angkatan yang Afwan, angkatan itu setelahnya angkatan itu. Iya, Bang Afwan, Bang siapa lagi? Mas Afwan. Siapa lagi anak 2015? 2016. Ini. Siapa nanti gimana yang gantiin? Harus disiapkan dari sekarang. Nabi Zakaria khawatir. Bang Ibam dan kawan-kawan 2015 sudah harus khawatir. Nanti anak 16 yang meneruskan dakwah di Fasilkom siapa? Gitu ya. Dan harus diiringi dengan doa dan usaha. Apa itu tujuannya? Keturunan tersebut nanti ngapain? Yarithuni, mewarisi ilmuku, mewarisi kenabian. Wa yarithu min al Yaqub, mewarisi juga ajarannya keluarga Yakub. Keluarga Yakub siapa yang namanya? Bani Israil. Jadi Al Yakub dan Bani Israil sama. Karena Yakub itu julukannya siapa? Israil. Ya enggak? Israil itu siapa Israil? Nabi Yakub. Yakub julukannya Israil. Bani Israil, anak-anak Israil. Ali Yakub, keluarganya Yakub, sama. Tetapi kata para ulama, kalau lagi konteksnya menyindir perilaku buruk, maka makainya Bani Israil. Dan itu yang lebih sering. Kalau konteks sedang menasihati Bani Israil, maka bukan sedang menyanjung, maka pakai istilahnya apa? Bani Israil. Tapi kalau sedang memuliakan, maka pakai istilahnya Ali Yakub. Jelas nih ya? Dan ini sebenarnya si Zakaria sendiri adalah keturunannya Nabi Harun. Nabi Zakaria adalah keturunannya Nabi Harun. Jadi, dan Nabi Harun adalah keturunannya Levi. Levi adalah anaknya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya anak berapa? 12. Masing-masing ini bermarga. Ada marga Levi, ada marga Ruben, ada marga Zebulun, ada marga Gad, Asher, dan seterusnya. Nabi Zakaria adalah keturunannya Nabi Harun, keturunannya Levi. Nabi Musa, Nabi Harun itu keturunannya Levi. Jelas ya? Sementara istrinya Nabi Zakaria ini keturunannya Yehuda. Marganya marga Yehuda. Ada 12 marga. Istilahnya 12 tribes. 12 tribes. Nanti googling saja. Israel 12 tribes. Ini keluar 12 marga Bani Israel.
jadikanlah dia ini ya Allah hamba yang diridhoi. Allah berfirman, wahai Zakaria, sungguhnya kami beri malaikat Jibril mengatakan. Allah melalui malaikat Jibril. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah Ta'ala biwasitatil malaikat Jibril. Allah berfirman dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan, wahai Zakaria, sungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau berupa putra namanya Yahya, yang kami belum pernah menjadikan nama tersebut untuk seorang pun sebelum beliau. Jadi yang menamakan Nabi Yahya itu Yahya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Yahya sendiri dalam literatur Barat dikenal dengan John. J-O-H-N. John itu Yahya. John itu apa? Yahya. Nanti Nabi Yahya dikenal dalam literatur Barat dengan istilah John the Baptist. John the Baptist. Jadi Nabi Yahya nama kerennya apa? Nama keren. Nama baratnya apa? John. J-O-H-N. Nabi Yahya. Dan kata Allah ini nama belum ada sebelumnya. Jadi nama John, nama Yahya itu nama baru, belum ada sebelumnya. Nabi Zakaria bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki sementara istriku mandul? Aku pun sudah tua. Kata malaikat Jibril, itulah firman Tuhanmu. Bagi Tuhanmu hal tersebut mudah. Dan Allah, kata Allah, aku telah menciptakan engkau wahai Zakaria sementara kamu dulu belum ada. Jadi aku menciptakan Yahya itu sama seperti aku menciptakan kamu. Kamu saja bisa menciptakan, padahal kamu sebelumnya nggak ada. Yahya pun aku bisa. Nah gitu ya. Jadi Allah tuh bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan apa saja. Kemudian Nabi Zakaria bertanya lagi, wahai Allah, wahai Tuhanku, berikan aku tanda supaya aku siap. Berikan aku kode supaya aku siap-siap kalau sudah melihat kode tersebut. Kata Allah, kodenya, tandanya adalah nanti kamu tidak bisa bicara kepada orang selama 3 malam, 3 hari. Ini juga ada di kisahnya di surat Ali Imran ya. Nabi Zakaria 3 hari 3 malam tidak bisa bicara. Dan kata Allah, saat kamu tidak bisa bicara, maka banyak-banyaklah bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan sore. Dari sini ada pelajaran berharga bahwasanya diam yang terpuji dalam Islam bukan diam sama sekali, tidak berkomat kamit, tidak ngapa-ngapain. Itu belum terpuji banget. Diam yang terpuji dalam Islam adalah ketika diam tersebut diiringi dengan zikir. Dan ada penelitian ya, kalau diam aja ningkom seharian itu membuat otak jadinya lambat bekerja karena dia tidak bekerja yang seharusnya seperti kalau bicara. Karena Nabi mengatakan la sumata yaumin. Dalam Islam tidak ada ajaran diam sehari semalam. Yang ada apa? Dia tidak ngobrol tetapi berzikir. Berzikir. Makanya Nabi Zakaria ketika diam disuruh berzikir. Pelajaran berikutnya. Berarti zikir tidak harus terdengar. Zikir tidak harus terdengar, tapi zikir harus berkomat kamit kalau mau disebut zikir. Kalau tidak berkomat kamit ada pahalanya nggak? Ada, tetapi pahalanya tidak seperti pahala zikir, di bawah pahala zikir. Bisa dipahami? Dari sinilah kemudian pentingnya kita memperbanyak zikir di saat mungkin kita tidak bisa ngobrol. Jangan selalu kita tidak ngobrol, tetapi kita kemudian sibuk chat. Ini ngobrol juga sebenarnya. Kalau seandainya teman-teman ada di atas bikun, ada di atas motor, tidak mungkin ngobrol, maka teman-teman seharusnya menggunakan waktu tersebut untuk berzikir. Bisa nggak naik motor dari rumah sampai Fasilko zikir? Bisa nggak? Bisa nggak? Melanggar undang-undang nggak? Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Nggak melanggar ya? Nggak melanggar. Bukan Google Map mungkin melanggar. Kalau zikir nggak melanggar. Nanti lapor ke saya kalau ada polisi nangkep. Gitu ya. Baik. Sambil murojaah Quran pun bisa. Sambil murojaah Quran pun bisa. Tapi ya yang hafal ya, jangan yang masih lupa. Nanti lupa apa nih? Buka Quran, nabrak. Berhenti dulu. Teman saya ada ya. Dan itu saya juga beberapa kali kalau lupa ya berhenti dulu ke pinggir. Ngasih saya dulu, jangan kaget-kagetin orang. Pelan-pelan ke pinggir, kemudian buka Quran.
ingetin lo ya, tutup, lanjutin lagi jalan sambil. Jadi masya Allah, jadi benar-benar kita tuh 24 jam full ibadah, tidak ada yang sia-sia. Ngantri apa misalnya? Ngantri di fasilitas tuh ngantri apa sih? Ngantri apa misalnya? Hah? Ngantri kantin? Bisa nggak sambil zikir? Bisa ya. PR zikir itu banyak. Baca al-ma'thurat pagi dan sore, zikir petang pagi, membaca astagfirullahaladzim 70 atau 100 kali, gitu. Membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Membaca la haula wala quwwata illa billah, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, banyak. Ya kita banyak. Tapi kita sering melalaikan. Baik. Lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Zakaria pun keluar dari mihrab. Dan Nabi Zakaria sering beribadah menyendiri di mihrab. Dan mihrab artinya tempat khusus ibadah Nabi Zakaria, bukan mihrab yang masjid sekarang. Istilah mihrabnya itu adalah ruangan khusus untuk ibadah. Itu istilah ulama. Demikian kata Syekh. Kemudian menyampaikan kepada umatnya dengan isyarat, supaya kalian ini bertasbih juga pagi dan sore. Dari sini pentingnya tasbih, zikir pagi sore. Zikir pagi sore penting. Dan banyak buku-buku zikir pagi petang. Maka teman-teman jangan sampai melewatkan zikir pagi dan petang. Walaupun sedikit, yang penting harus dirutinkan. Dan waktu membacanya untuk zikir pagi adalah setelah azan subuh sampai matahari terbit. Setelah azan subuh sampai matahari terbit. Dan untuk zikir petang waktunya adalah setelah azan asar sampai matahari terbenam. Untuk subuh hampir sepakat ulama, untuk asar, untuk petang ini ada silang pendapat, itulah yang terkuat. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya yang penting sudah azan subuh, sudah azan asar, meskipun belum mulai sholat subuh, belum mulai sholat asar, sudah boleh zikir pagi, sudah boleh zikir petang, sudah boleh baca al-ma'thurat. Jadi tidak harus setelah sholat, ya, tidak harus setelah sholat. Belum sholat, yang penting sudah azan, sudah boleh. Kalau kelewat waktunya gimana? Maka sama seperti ibadah sunnah lainnya. Ibadah sunnah kalau kelewat boleh diqadha, boleh diqadha. Anda lupa nih, wah tadi belum sholat ba'diyah zuhur, baru ingat sekarang, boleh nggak sholat sekarang ba'diyah zuhur? Boleh, gitu ya. Ini pendapat mayoritas, boleh. Kalau jam segini boleh. Kalau sebelum asar lebih boleh lagi. Sebelum sholat asar, tanpa silang pendapat di kalangan ulama. Lupa sholat apa lagi ya? Duha, boleh nggak diqadha? Boleh. Lupa sholat qobliyah subuh, boleh nggak diqadha? Boleh. Semua sholat sunnah, semua ibadah sunnah bahkan boleh diqadha. Tapi batasnya kata para ulama 24 jam. Berapa lama? 24 jam. Para sahabat dahulu kalau sudah 24 jam tidak diqadha lagi. Kalau masih di bawah 24 jam masih diqadha. Paham ya 24 jam maksudnya gimana? Saya lupa sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Lupa sholat qobliyah subuh. Sekarang boleh nggak nih? Ya bagus, nggak apa-apa, karena belum 24 jam. Tapi kalau sudah besok, enggak. Sudah kelewat. Nanti 2 kali, ntar ngutangnya numpuk-numpuk. Jadi paham ya? Jadi termasuk zikir pagi petang, kalau lupa pagi-paginya habis subuh, nggak sempat, maka langsung ditunaikan setelah ingat, meskipun sudah siang, sudah duha. Yang penting jangan dilewatkan. Jadi paham? Siap membaca al-ma'thurat rutin pagi petang atau membaca zikir pagi petang, sama saja sebenarnya, sebenarnya sama saja. Ada yang bilang zikir pagi petang, ada yang menyebutnya al-ma'thurat, sebenarnya hampir sama saja. Yang terpenting adalah itu semua zikir yang ma'thur berdasarkan dalil yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Allah mengatakan kemudian, oh di sini nih bolehnya menyampaikan ceramah dengan isyarat. Karena Nabi Zakaria lagi nggak bisa ngomong. Kemudian memberikan ceramah kepada umatnya apa? Supaya banyak zikir. Nah, tapi pakai isyarat. Jadi boleh ceramah pakai isyarat. Atau lebih intinya lagi boleh ceramah tuh nggak usah ngomong. Ceramah tuh ngasih kode saja. Ngasih kode. Ceramah dengan meme.
ceramah dengan infografis. Dia tidak harus ngomong. Ya, banyak jalan sekarang untuk menyampaikan pesan kebaikan, tidak harus ngomong. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitab bi quwwah." Wahai Yahya. Ini Nabi Yahya sudah muda, kemudian diutus jadi nabi. Dan menariknya Nabi Yahya adalah satu dari sedikit nabi, atau bahkan hanya dia dan Nabi Isa yang diutus jadi nabi sejak belum baligh. Nabi Yahya sudah jadi nabi sebelum baligh. Allah berfirman, "Wahai Yahya, pegang kuatlah Alkitab." Yang dimaksud Alkitab adalah Taurat. Karena saat Nabi Yahya diutus, Nabi Isa belum diutus. Saat Nabi Yahya diutus, Nabi Isa belum diutus. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan Nabi Yahya ini kenabian saat dia masih kecil. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena kalau nunggu usia 40 tahun, nanti Nabi Zakaria akan baru meninggal. Dari sini bolehlah kemudian mengangkat pemimpin setelahnya itu kalau darurat masih kecil nggak apa-apa. Seperti Sultan Muhammad Al-Fatih ditunjuk jadi khalifah masih kecil, nggak apa-apa. Kalau memang raja atau khalifah sebelumnya sudah tua sekali, atau memang dia layak, dia yang paling layak meskipun kecil, boleh. Di sini Allah menunjuk Nabi Yahya sebagai nabi, padahal Nabi Yahya masih kecil, belum balik sudah jadi nabi. Karena ayah ini sudah sangat tua sekali, di atas 100 tahun usia. Agar estafet tidak putus. Contoh misalnya anak 15 nih, angkatan Bang Ibam. Buat 2016 nggak ada yang bener dah. Mana nggak ada yang bener nih. 2017 nggak ada juga. Gimana nih? Akhirnya mabah 2018 jadi ketua FUKI. Kalau darurat ya nggak apa-apa. Kalau darurat. Tapi insya Allah nggak pernah terjadi kayak gitu. Kebayang nggak sih? Kebayang ya? Dulu di sekolah saya ada organisasi kayak gitu, ekskul kayak gitu. Jadi nggak ada di angkatan, ada tuh nggak ada. Sementara kita waktu itu anak rohis, pokok menekankan ketua ekskul meskipun mayoritasnya perempuan harus ketuanya laki-laki. Dulu rohis sekolah saya seperti itu, menekankan. Kecuali kalau semuanya perempuan, baru silakan ketua perempuan. Organisasinya saat itu yang pertama Deutsch Club, yang kedua Philately. Itu cowoknya nggak ada di angkatan yang seharusnya kelas 11. Karena ketua ekskul kelas 11 ya. Akhirnya konsultasi pada rohis, gimana nih kita kan? Pada rohis ya biasa sekolah biasanya ada beberapa sekolah yang memang rohis sangat dihormati. Akhirnya dibolehkan jadilah ketuanya itu kelas 10 laki-laki daripada kelas 11 perempuan. Itu istihad, itu seperti itu. Jadi boleh sebenarnya, seperti boleh. Jelas nih. Wa atainahum hukma sabiyya. Wa hanana min ladunna wa zakata. Dan Nabi Yahya kami berikan kelembutan. Dan penting buat dai memiliki hanana, kelembutan dan rasa kasih sayang. Wa zakatan, dan kesucian. Jadi harus suci dia dalam dirinya, jangan dirinya sendiri tukang bikin dosa. Dan artinya bukan berarti kalau saya punya dosa, saya nggak boleh berdakwah, bukan. Tapi kalau Anda sudah ingin berdakwah, mendakwakan sesuatu, Anda harus berusaha membersihkan diri Anda. Jangan dibalik ya, saya punya dosa, saya nggak mau dakwah. Terbalik, justru Anda berdakwah, setelah itu Anda karena sudah berdakwah, tahu diri, maka Anda bersihkan diri Anda dari dosa. Wa zakat, wa kana taqiyya, dan dia orang bertakwa. Wa barra bi walidayhi, berbakti pada orang tua. Masya Allah. Ini sifat-sifat teladan ini, anak muda yang luar biasa. Dia juga apa? Berbakti pada orang tua. Siapa di sini yang udah lama tidak nelpon ibunya? Siapa ibunya nelpon nggak diangkat? Siapa ibunya ngasih pesan cuma dilihat doang centang biru, cuma red doang? Iya, nggak boleh nih, nggak boleh. Udah merantau ke Depok harus tetap ingat orang tua di kampung. Bahwa Rabbil biwalidayhi walam yakun jabar, aslinya dia bukan orang yang pemaksa. Pendai nggak boleh maksa. Aslinya juga orang bikin dosa, nggak boleh. Masya Allah. Tipikal anak muda teladan. Dalam surat Al-Imran Allah sebutkan sifat lain. Wahasura. Nabi Yahya tidak memiliki, tidak memiliki hawa nafsu.
Jadi satu dari sekian sedikit orang yang tidak punya hawa nafsu ada Nabi Yahya. Nabi Yahya tidak tertarik pada wanita. Allah takdirkan seperti itu. Tapi Nabi Yahya juga nggak tertarik sama laki-laki. Tapi Nabi Yahya tidak tertarik sama perempuan, Allah buat seperti itu. Berdasarkan surat Al-Imran, ayat yang ceritanya sama, wa hasuro. Dan nanti ada ceritanya Nabi Yahya ini nanti setelah remaja Nabi Isa diutus. Maka Nabi Yahya menjadi pengikutnya Nabi Isa, memakai Injil. Bahkan Nabi Yahya membantu mendakwahkan ajaran Nabi Isa sehingga dikenal dengan John the Baptist. John the Baptist yang kerjanya membaptis orang. Yang dibaptis itu adalah kegiatan mulia, mensyahadati orang. Kalau bahasa Islam itu mensyahadati orang. Sekali lagi semuanya perbedaan ritual, perbedaan istilah saja, tetapi para nabi semua agamanya adalah Islam, yang dia adalah tauhid. Hanya saja ketika sudah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua harus mengikuti ajaran Islamnya Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Isa adalah Islam sejati pada zaman sebelum Nabi SAW diutus tahun 610. Begitu sudah diutus, maka semuanya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini prinsip akidah yang sangat mendasar. Dan nanti Nabi Yahya alaihissalam akan meninggal dunianya dibunuh seperti halnya ayahnya. Ayahnya dibunuh oleh pasukan Romawi. Begitu juga Nabi Yahya dibunuh. Dan Nabi Yahya dibunuh di antara sebabnya karena saat itu ada putri kekaisaran Romawi yang dia suka sama Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya nggak tertarik. Apalagi putrinya ini musyrik dan nanti akan dibawa kepada kemusyrikan. Maka Nabi Yahya menolak tawaran dan rayuan tersebut. Akhirnya si putri ini berubah dari cinta mati menjadi benci abis. Dan ini hati-hati, bahaya juga ya. Sebagian orang kalau sudah cinta banget, gagal, kandas, berbalik menjadi kebencian yang mendalam. Akhirnya dia kemudian memerintahkan kepada pasukannya, bawa kemari kepala Yahya, kepalanya aja. Bawa kemari apanya? Kepalanya Yahya. Akhirnya dibawa dari kepalanya Yahya, dan Nabi Yahya darahnya ketika menggelegak, ini terdengar suara doa mengutuk orang-orang yang membunuh beliau. Kisah lengkapnya ada di Al-Bidayah wa Nihayah, bukan di sini pembahasannya. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas, sedikit-sedikit saja. Insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan surat Maryam pada hari Selasa depan di gedung apa? Di musola apa di ruangan lain ya? Semoga Allah menjalankan perizinannya. Terima kasih atas kehadiran sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.